Selebgram ini sedang live. Demi viewers yang tinggi, ia berencana untuk bunuh diri. Apa baik melukai diri sendiri, hanya demi kesenangan orang? Ia juga minta penonton memilih, agar penontonnya bertambah. Ia semakin gila, tapi penonton tidak menyetujui idenya. Selebgram tidak memperdulikan mereka, lalu memilih untuk menyayat lehernya secara live, lalu mati begitu saja. Orang tuanya menangis. Tak lama kemudian, tidak ada pergerakan di lift. Penonton baru sadar, ini bukan bercanda. Saat baterai ponsel habis, lift akhirnya berakhir. Ia hanya berpura-pura mati. Semuanya ini hanya akting. Ia melepas kulit palsu di leher. Yang ia lakukan, ingin menghindari orang tuanya. Namanya Mil. Ia seorang selebgram terkenal. Biasanya ia live mengajarkan pelajaran. Dalam waktu singkat banyak penonton yang menonton. Tak disangka, di belakang itu adalah paksaan dari orang tuanya. Live yang dilakukan Mil menghasilkan banyak uang. Dulu keluarganya hanya tukang roti, tapi sekarang tinggal di rumah mewah. Ia lelah sekolah seharian, pulang masih harus live. Orang tuanya tidak peduli kualitas produk, selama itu menguntungkan. Mil akan mempromosikannya agar penggemarnya membeli. Mil harus selalu terlihat sempurna. Bahkan ia diharuskan untuk diet, tidak memperdulikan perasaannya. Mil terus bertahan. Hari sebelum ulang tahunnya, ia mendengar pembicaraan orang tuanya, membeli hadiah untuk ulang tahunnya. Ibu mengatakan beli followers, agar bisa lebih menghasilkan. Mendengar ini membuatnya merasa, orang tuanya tidak sayang padanya. Ia hanya dijadikan penghasil uang. Tidak tahan lagi, Mil mencari Kana untuk membantunya. Kana tersenyum, membuat sandiwara kematian palsu untuknya. Sampai di ruangan lift, mereka tidak melihat Mil, walau mereka ragu. Tapi mereka melihat dengan jelas. Keduanya menangis karena kehilangan putrinya, sekaligus kehilangan uang. Di hati Mil, ia hanyalah penghasil uang. Jadi ia melakukan semua nih untuk berpura-pura mati. Kana mengajak Mil ke ruangan lift, tempat di mana ia bersandiwara untuk mati, untuk membohongi penggemar dan orang tua. Setelah pakai cara ini, tampilan Mil seketika berubah, menjalani kehidupan dengan identitas baru. Kasus bunuh diri menjadi viral. Kana bilang, sekarang masih viral, tunggu sampai tenang. Followers perlahan akan menurun. Mil hanya bisa menunggu waktu tepat. Beberapa hari kemudian, berita semakin memanas. Ternyata karena gadis ini, bernama Yuri. Ia bilang sahabatnya Mil, menceritakan masalah bunuh diri. Demi membuktikannya, ia masuk ke ruangan Mil, memberitahu penonton, memberikan bukti jika Mil pura-pura mati. Anehnya, Mil tidak mengenal Yuri. Yuri tidak menargetkan Mil, karena ia tahu ini pasti rencana Kana. Jadi ingin mencari kebenaran. Semua orang memperhatikannya. Dengan ini berita semakin meningkat. Yuri memperoleh ratusan ribu pengikut dalam semalam. Mil tidak tahu apapun, hanya menatap wajah Yuri. Kana tersenyum aneh. Mil menerima panggilan, menyuruhnya ke rooftop. Mil bertanya apa yang telah dilakukannya. Yuri jawab, ia sudah mengumpulkan semua bukti, hanya saja tidak di lift. Tujuan Yuri bukan untuk Mil, melainkan mengincar Kana. Bahkan bilang ia orang yang licik, tidak boleh dibiarkan. Agar Mil percaya, Yuri menghapus bukti itu, lalu mengajak Mil kerjasama. Mil kebingungan, harus mempercayai siapa. Saat pulang, Mil mulai curiga kepada Kana. Kana beritahu, jika berita kematian terbongkar, ia tidak bisa melihat orang tuanya lagi. Terpaksa Mil menyetujuinya, tapi sudah terlambat. Satu-satunya cara yaitu membunuh Kana, memaksa untuk memalsukan kematiannya. Mil tak segan-segan mengambil pisau dan menusuk Kana. Tapi Kana tidak benar-benar mati. Karena ia tidak bisa mati, Mil bergegas, menyayat lengannya, memulai lift. Bilang ia bela diri. Yuri juga masuk, lalu Mil mulai panik. Tak disangka, ada yang komen saat lift berlangsung, bilang ia pembohong. Mil kembali ke rumah. Beberapa menit lalu, Kana sudah menyalakan lift. Mil dan Yuri terkejut. Semua orang dicuci otaknya, menganggap Kana itu Mil. Mil bergegas pulang, melihat Kana makan bersama orang tuanya. Ketiganya tertawa. Orang tuanya tidak mengingatnya. Identitas Kana menjadi Mil. Mil kebingungan. Padahal itu orang tuanya. Lalu membuktikan identitasnya. Bilang orang tuanya memaksanya untuk live, menyuruhnya diet.
berharap mereka bisa ingat, tapi tidak berhasil. Akhir film, Mil ditangkap paksa oleh polisi, karena melihat kepergian Mil. Mil hanya bisa putus asa, dan tak berdaya. Ini konsekuensinya, yang harus ia tanggung.